Alaihi Wasallam 1447 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat pertama, Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya untuk menunjukkan kekuasaan kami. Sesungguhnya Allah Maha melihat dan Maha mendengar. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Qurtubi menafsirkan kalimat subhanallazi dengan makna ma'azama. Betapa luar biasanya Allah, betapa maha kuasanya Allah memperjalankan hambanya Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari sekian banyak hikmah Isra dan Mi'raj yang disampaikan oleh guru-guru kita, maka pada kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini, kita coba mentadabburi firman Allah ini dengan memaknai kalimat minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Bahwa perjalanan mulia Isra dan Mi'raj ini, bahkan Al-Qadiyat mengatakan Isra dan Mi'raj ini adalah mukjizat terbesar kedua yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mukjizat besar pertama Al-Qur'anul Karim. Mukjizat Isra dan Mi'raj ini dimulai Allah Subhanahu wa taala perjalanan Nabi kita dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanan dari masjid menuju masjid. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan dari Makkah ke Palestina, tetapi Allah memilih masjid sebagai tempat pemberangkatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tempat transit Nabi ketika sebelum sampai ke langit ketujuh dan Sidratul Muntaha. Apa hikmah pelajaran yang bisa kita ambil? Pelajaran yang bisa kita ambil jamaah Jumat yang dirahmati Allah adalah Allah ingin mengingatkan kepada kita betapa pentingnya peranan masjid di dalam hidup dan kehidupan umat Islam. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang berimanlah yang akan memakmurkan rumah-rumah Allah, yang akan memakmurkan masjid-masjid Allah. Maka oleh karena itu, memakmurkan masjid adalah merupakan tugas kita dan pelajaran yang bisa kita ambil dari peringatan Isra dan Mi'raj ini. Maka memakmurkan masjid jamaah yang dirahmati Allah tentunya ada dua. Pertama, memakmurkan masjid dengan membangun fisik daripada masjid itu sendiri. Dan yang kedua, memakmurkan masjid tentunya dengan salat berjamaah dan menghidupkan kegiatan-kegiatan keagamaan di dalamnya. Saudaraku jamaah Jumat yang dirahmati Allah, suatu hari Sultan Nuruddin mengumpulkan Perdana Menterinya dan seluruh menteri-menterinya dan mengatakan bahwa aku akan membangun sebuah masjid besar dan aku akan membangun masjid itu dari uang pribadiku. Masjid itu harus menjadi masjid yang sangat besar dan megah yang ada di kota ini. Akhirnya dibangunlah masjid itu dengan uang dari sultan itu sendiri, dan tidak boleh ada satupun orang yang menyumbang dan memberikan bantuan agar masjid itu benar-benar masjid dari Sultan Nuruddin. Singkat cerita, selesailah masjid itu. Ketika 1 minggu sebelum peresmian, tiba-tiba Sultan selama 1 minggu bermimpi. Dalam mimpinya Sultan melihat ada 2 malaikat yang kemudian menurunkan pelang merek nama masjidnya. Yang awalnya masjid itu diberi nama Masjid Sultan Nuruddin. Kemudian malaikat yang 2 ini menurunkan pelang merek masjid itu dan menggantinya dengan pelang merek bernama Masjid Ummul Khair.
Setiap malam selama 1 minggu sebelum peresmian, itu saja mimpinya. Sampai akhirnya dia undang para penerjemah mimpi. Dan satu pun penerjemah mimpi tidak ada yang bisa mentakwilkan, menjelaskan apa maksud mimpi mereka. Akhirnya sampailah Sultan Nuruddin memerintahkan kepada seluruh prajurit istana untuk mencari siapa Ummul Khair yang ada di kota ini, sehingga namanya bisa menjadi masjid, nama masjid yang harusnya bernama Sultan Nuruddin. Singkat cerita, dipanggil dan dicarilah seorang wanita tua, renta, miskin, yang kemudian dihadapkan ke Sultan. Kemudian Sultan bertanya, "Wahai Ummul Khair, apa yang sudah kau lakukan sehingga dalam mimpiku aku melihat bahwa masjid yang aku bangun ternyata dibuat namamu?" Si ibu Ummul Khair yang miskin, yang tua ini kemudian mengatakan, "Wahai Sultan, aku ini orang miskin, sudah tua pula. Apalah yang bisa aku buat untuk membangun masjid yang besar seperti ini?" Kemudian Sultan mengatakan, "Coba kau ingat-ingat lagi apa yang sudah kau lakukan." Kemudian Ummul Khair mengatakan, "Sultan, suatu hari aku lewat di depan pembangunan masjid itu. Kemudian aku melihat ada seekor keledai. Yang zaman dahulu keledai itu adalah alat kendaraan, hewan yang digunakan untuk mengangkut material bangunan. Aku melihat keledai itu kehausan sekali. Dia tidak bisa lagi mengangkat barang-barang sangkinkan hausnya. Kemudian aku mengambilkan air minum untuk keledai itu, dan setelah dia minum, kemudian keledai itu pun bisa bangkit kembali untuk bisa membantu mengangkat material bangunan, pembangunan masjid Sultan itu tadi." Kemudian Sultan pun akhirnya sadar, dan kemudian dia memahami bahwa Ummul Khair yang hanya memberikan minuman kepada keledai, yang keledai itu digunakan untuk mengangkat material bangunan pembangunan masjid, sudah sampai seperti itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penghargaan kepada dirinya. Akhirnya Sultan kemudian sadar, ternyata niat dia membangun masjid awalnya hanya sekedar untuk ria, supaya dibilang itulah masjid Sultan yang besar. Tapi ternyata Allah ingin menunjukkan bahwa besar pun amal, tapi kalau tidak ikhlas, kecil pun amal, tapi kalau memang karena mengharap ridha Allah, apa yang dilakukan Ummul Khair menjadi pelajaran. Akhirnya masjid itu pun ditetapkan oleh Sultan menjadi Masjid Ummul Khair, bukan Masjid Sultan Nuruddin seperti yang direncanakannya pertama. Pelajarannya jamaah yang dirahmati Allah, Ummul Khair memberikan minuman kepada keledai untuk bisa keledai itu kembali bekerja membantu pengangkatan material bangunan masjid. Artinya kepada kita, apapun yang bisa kita infakkan, apapun yang bisa kita berikan, ketika ada pembangunan masjid, ada renovasi masjid, ada mau pergantian sajadah menyambut Ramadan, apapun itu yang bisa kita lakukan, sumbang semampu kita. Atau seandainya ada pembangunan masjid, kita tidak punya uang yang banyak, tetapi kebetulan rumah kita di samping masjid, alangkah baiknya bisa kita memberikan minuman teh manis kepada tukang yang sedang bekerja, bisa belikan gorengan-gorengan, belikan apapun yang bisa kita lakukan. Bukan mesti besarnya, tetapi apa kontribusi kita, sumbangsi kita untuk pembangunan masjid yang ada di lingkungan kita. Pertama, memakmurkan fisiknya, membangunnya. Yang kedua tentunya adalah memakmurkan masjid dengan melaksanakan salat berjamaah dan menghidupkan kegiatan ibadah lainnya. Maka mari jamaah yang dirahmati Allah, jangan sampai masjid kita menjadi masjid tanda-tanda kiamat. Maksudnya masjid tanda kiamat, kata Nabi, adalah di antara tanda-tanda akhir zaman itu, masajiduhum amirah, masjid mereka besar, masjid mereka megah, masjid mereka cantik, tapi sunyi dari nilai-nilai ibadah.
Waktu membangunnya semangat betul. Tapi begitu sholat berjamaah, orang yang dulu mengutip uang di pinggir jalan itu pun sudah tak nampak lagi kemana dia sholat berjamaah. Maka oleh karena itu, salat berjamaah 5 waktu kita aktifkan masjid kita. Kalau ada kajian-kajian, hidupkan kajian-kajiannya. Jangan sampai masjid kita hanya terbuka dalam 5 waktu saja, atau bahkan seminggu sekali waktu Jumat. Tapi kalau bisa, masjid itu benar-benar menjadi pusat kegiatan umat, pusat pembinaan umat, sehingga benar-benar makmur masjid kita. Ya, makmur fisiknya, bangunannya cantik, indah, nyaman kita di dalamnya. Ya, makmur ibadahnya dengan sholat berjamaah dan kegiatan-kegiatan lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik, hidayah dan inayah, sehingga kita termasuk orang yang bisa mengambil ibrah pelajaran dari Isra dan Mi'raj, perjalanan dari masjid menuju masjid, dengan memakmurkan masjid-masjid di lingkungan kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.